Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andigen Mapelongko, berjumpa lagi pada pembelajaran mata kuliah Ekonomi Trika dengan topik pengertian Ekonomi Trika. Pada pertemuan ini, Bapak tidak akan membahas yang sifatnya terlalu teknis. Kalian bisa membacanya pada buku-buku teks atau pada sumber-sumber. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sebagian mungkin kita sudah mendengar apa itu ekonomi trika. Namun sebagian masih bingung kenapa dibedakan antara ekonomi dengan ekonomi trika. Sebenarnya tidak ada definisi yang baku apa itu ekonomi trika. Namun kalau kita mengacu pada pengertian menurut Taito tahun 1953, pada prinsipnya adalah ekonomi trika suatu bidang tentang aplikasi metode statistik. Jadi di sini ada kata-kata statistik untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi. Ini dua hal yang harus dipahami betul adik-adik mahasiswa. Apakah cukup menggunakan statistik saja? Ternyata itu juga hal ini yang membedakan, ya, karena perbedaan antara statistik dan ekonomi trika, yakni ekonomi trika ini sangat konsen atau peduli pada pelanggaran kaidah statistik dan juga menyangkut prinsip-prinsip ekonomi itu sendiri. Ekonomi trika sering dituding menggunakan palu untuk mengupas kacang, atau sering dianggap sebagai suatu palu untuk mengupas kacang. Sementara mereka menutup terhadap ketersediaan data dan asumsi-asumsi yang dibangun. Nah, hal tersebut perlu dipahami. Lalu apa kaitannya dengan ilmu ekonomi? Misalnya, pemerintah ingin mengetahui bagaimana reaksi harga-harga saat ini terkait dengan kebijakan tentang penyebaran virus COVID-19. Di sini, ekonomi trika sangat berperan penting sejauh mana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi keadaan masyarakat karena adanya fenomena-fenomena COVID-19. Disinilah ekonomi trika sangat penting. Kemudian itu juga, misalnya saja, mungkin ada yang bekerja di sektor usaha misalnya, ingin mengetahui apakah iklan yang Anda gunakan cukup efektif untuk meningkatkan penjualan produk Anda. Apakah pendapatan daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah berkorelasi positif dengan pendapatan atau income dari masyarakat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ekonomi yang sebetulnya perlu dijawab oleh ekonomi trika. Selanjutnya, para mahasiswa yang Bapak banggakan, nah, setiap pertanyaan memerlukan pengujian atau biasa disebut dengan hipotesis. Tetapi tidak semua pertanyaan itu bisa teruji jawabannya lewat kaidah-kaidah sains. Karena itu,
Disinilah perlu ekonomi terikat hadir untuk menguji pertanyaan tadi atau hipotesis tadi. Misalnya pertanyaannya uh, seperti berikut, apakah strategi iklan yang baru efektif atau tidak dalam meningkatkan penjualan? Lalu apa indikasinya? Apakah yang dikatakan efektif jika perbedaan 1%, 2%, dan seterusnya? Apakah itu disebut dengan efektif atau tidak? Itulah ekonomi terikat akan menjawab. Sama juga halnya dengan fenomena-fenomena di dunia medis. Kalau misalnya kalian menyaksikan iklan-iklan rokok yang menggunakan gambar-gambar yang sangat seram, menakutkan. Nah, apakah betul gambar yang menakutkan itu dapat mengurangi konsumsi rokok? Nah, fenomena ini perlu diuji dalam kaidah-kaidah ekonomi terikat. Walaupun kenyataannya kita ketahui bersama bahwa penggunaan rokok sekarang di Indonesia mencapai 70%. Apakah iklan yang dilakukan di setiap pembungkus rokok itu dapat mengurangi konsumsi rokok? Ekonomi terikat yang menjawab. Demikian juga halnya dalam hal kebijakan pemerintah yang sangat keras, kita ketahui secara bersama berkaitan dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Ekonomi terikat juga akan menjawabnya, apakah memberikan efek terhadap pengedar atau pengguna narkoba tentang kebijakan hukuman mati pada pengedar narkoba. Sejauh mana pengaruhnya terhadap konsumsi narkoba. Itulah hal-hal yang paling mendasar kenapa ekonomi terikat harus hadir. Jadi bukan sekadar statistik saja atau sekadar ekonomi saja. Inilah yang membedakan antara ekonomi itu sendiri, statistik, dan ekonomi terikat. Jadi betul-betul adik-adik harus pahami benang merah perbedaan ketiga hal tersebut. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sama halnya dengan kebijakan pemerintah yang lain. Terutama sekarang adalah berkaitan dengan virus corona atau sebaran virus COVID-19. Seperti yang lagi booming, misalnya saja penundaan pembayaran kredit selama 1 tahun atau kebijakan-kebijakan lain seperti uh, tidak membayarnya atau pembayaran listrik tidak dilakukan oleh pengguna listrik 450 kilowatt atau diskon 50% bagi pengguna 900 watt. Apa kebijakan tersebut efektif atau seberapa besar kebijakan tersebut bisa efektif? Ekonomi terikat yang akan menjawab. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan lain seperti kenaikan BBM, moratorium, dan lain-lain. Perbedaan antara ekonomi terlihat bahwa ekonomi memberikan statement atau pernyataan kualitatif. Seperti tadi, apakah kebijakan pemerintah efektif atau tidak? Atau tidak. Itu adalah statement kualitatif. Tetapi jawabannya ada pada ekonomi terikat.
Ekonometrika akan memberikan jawaban kuantitatif dari statement kualitatif tadi. Lalu, apakah tidak cukup dengan matematika ekonomi saja? Misalnya, matematika ekonomi akan menjawab hal-hal fundamental terkait dengan perubahan, terkait dengan perumusan atau penjabaran secara implisit melalui kaidah-kaidah matematik terkait dengan statement ekonomi tadi. Jadi, ketiga hal ini harus kita bisa membedakan adik-adik ya, agar tidak timbul pertanyaan atau keraguan kenapa sih ada pelajaran tentang ekonomi, ada matematika ekonomi, ada statistik, dan ada ekonomi metrika lagi. Sehingga penting inilah hal yang harus kita klarifikasi, sehingga penting kita untuk memahami hal-hal ini sejak awal. Nah, contoh yang paling klasik dalam memahami ekonometrika adalah apa yang disebut dengan Keynes statement. Kita ketahui bersama Keynes adalah sebagai mahaguru ekonomi makro dengan teorinya yang disebut sebagai income multiplier. Keynes pernah mengatakan bahwa konsumsi akan meningkatkan sejalan dengan pendapatan. Nah, apa betul peningkatan tersebut 1:1? Misalnya pendapatannya 1 juta, maka konsumsinya juga 1 juta. Dan seterusnya. Keynes mengatakan bahwa memang ada peningkatan, tetapi tidak seberapa besar. Kata-kata seberapa besar adalah bahasa ekonomi yang sebenarnya adalah bahasa kualitatif. Lalu ekonometrika akan menjawab hal ini dalam bentuk persamaan yang disebut dengan model matematik. Model ekonometrika yang dalam bahasa matematikanya disebutkan bahwa Y sama dengan B1 tambah beta 1 tambah beta 2 tambah epsilon atau error ya. Nah, inilah transformasi bagaimana statement kualitatif berubah menjadi statement ekonometrika yang kemudian harus melakukan uji coba. Atau kita sebut dengan pendugaan. Para mahasiswa sekalian, inilah bagaimana proses dari penjabaran kaidah-kaidah ekonomi ke dalam kaidah-kaidah ekonometrika sehingga memerlukan transformasi persamaan matematik yang di situ kita gunakan instrumen untuk menjabarkan model kualitatif tadi. Nah, untuk menjabarkan statement kualitatif tadi, kita kasih contoh misalnya saja statement Keynes tadi mengatakan bahwa ada peningkatan konsumsi terhadap peningkatan pendapatan. Lalu kita memerlukan data-data seperti berikut ini, ada data, lalu bagaimana data konsumsi, ada data pendapatan,
tentu dalam bentuk seperti ini, mentabulasi, sehingga mudah nanti dianalisis atau mudah nanti diolah. Setelah ada datanya, lalu kita olah ke dalam bentuk matematik. Akan menghasilkan koefisien, walaupun sebetulnya mungkin ini tidak terlalu jauh beda dengan statistika. Dalam ekonometrika, koefisien ini yang memiliki arti tersendiri karena kemudian akan menggambarkan, akan menguji apakah kaidah ekonomi terbentuk atau tidak. Dalam persamaan di atas bahwa konsumsi ini adalah X, kemudian ada pendapatan Y, menghasilkan persamaan Y sama dengan minus 231,8 tambah 0,7194X. Nah, arti dari 0,719 ini penting dalam bidang ekonomi karena akan menunjukkan apakah eksperimen Keynes tadi itu benar atau tidak. Bahwa marginal pendapatan dan konsumsi lebih kecil daripada 1, tapi positif katanya. Nah, itulah yang harus diuji dan menjadi jawaban dari statement kualitatif dari teori ekonomi. Jadi para mahasiswa sekalian, kalau kita lihat tadi proses transisi teori ekonomi, lalu ada peran statistik, lalu peran ekonometrika terlihat sekali benang merahnya bahwa ekonometrika memberikan kaidah-kaidah jawaban-jawaban kuantitatif terhadap statement ekonomi yang bersifat kualitatif. Dan disitulah terlihat perbedaan fundamental antara ekonomi dengan ekonometrika. Nah, di dalam ekonometrika ada yang kita sebut dengan error. Error ini sangat penting adik-adik karena kalau error itu tidak ada maka itu menjadi segmen ekonomi saja. Jadi perbedaan antara seorang ekonom dengan ekonometrikawan itu terkait dengan masalah error ini. Kita sebagai ekonometrika sangat concern sekali dengan masalah galat atau disebut dengan disturbance dalam bahasa aslinya atau gangguan. Di dalam statement ekonomi tadi kita bahas mengatakan bahwa konsumsi adalah konsumsi adalah fungsi dari income atau C sama dengan fungsi dari Y. Itu adalah statement ekonomi saja. Tetapi statement ekonomi tersebut diubah menjadi statement ekonometrika, maka berubah fungsinya menjadi sangat fundamental. Karena C bukan hanya fungsi dari Y tadi itu, tapi ditambah dengan error. Di situ ada error, ada galat, ada karena kita tidak tahu apakah 100% konsumsi dipengaruhi oleh income atau pendapatan atau ada faktor lain. Nah, itulah fungsi daripada error ada di sana atau gangguan atau disturbance error tersebut.
tapi tanpa ada tadi, maka seolah-olah fungsi antara konsumsi dan pendapatan menjadi pasti atau eksat. Dalam bahasa matematiknya disebut dengan model yang sangat deterministik. Deterministik ini artinya sangat pasti. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Bahwa betul-betul kedua faktor tersebut yang saling berhubungan. Padahal kita yakin betul bahwa ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya. Misalnya budaya, preferensi, dan lain-lain. Hal ini tidak terekam di dalam fungsi konsumsi dan pendapatan tadi. Maka error tadi yang kemudian menangkap atau menggambarkan hal-hal seperti itu. Sehingga dengan adanya error, maka fungsi ini kemudian menjadi disebut dengan stochastic. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, jadi kenapa ekonometrika sangat konsen terhadap error? Karena kita tidak yakin betul bahwa statement ekonomi itu betul-betul sangat deterministik atau sangat pasti, sangat eksakt. Lalu kenapa ini penting? Ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah menghilangkan pengaruh kejadian yang penting. Misalnya saja suku bunga, preferensi masyarakat. Preferensi masyarakat itu adalah misalnya saja masyarakat Makassar suka sekali dengan makan coto. Jadi walaupun harga coto naik melambung tinggi, harga daging melambung tinggi, tetapi orang-orang yang suka coto itu tetap akan membelinya. Atau yang suka pete, walaupun harga petenya itu naik, harganya tinggi, tapi masyarakat tetap membeli pete tersebut. Demikian juga pada rokok, walaupun kita sudah tahu bahwa hampir setiap 3 bulan harga rokok naik, tetapi yang suka rokok itu tetap membeli rokok. Misalnya lain tentang pengukuran pendapatan. Betulkah misalnya parameter yang kedua tadi adalah kesalahan pengukuran? Apakah pengukuran yang kita gunakan tentang pendapatan itu adalah hanya pada jutaan, pas 1 jutaan misalnya, atau masih ada yang lain? Apakah jutaan atau ada yang lebih? Kemudian yang ketiga adalah perilaku manusia, atau biasa disebut dengan human intervention. Kita ketahui bahwa manusia itu sangat dinamis, bisa berbeda-beda pada satu tempat, di mana si A misalnya berperilaku A pada situasi B. Demikian juga misalnya situasi B berperilaku B. Jadi manusia itu selalu dinamis, daya adaptasinya tinggi. Hal tersebutlah yang tidak tertangkap dalam model tadi, model ekonomi. Misalnya C sama dengan fungsi dari Y. Sehingga error ini yang mewakili hal-hal tersebut. Inilah alasan utama kenapa dalam ekonometrika sangat konsen dalam hal error, acak atau faktor gangguan tadi. Para mahasiswa yang saya hormati, yang kedua yang menjadi penting dalam ekonometrika yaitu parameter. Dari statement tadi bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, ini adalah statement ekonomi. Tetapi seberapa besar pengaruhnya, bagaimana arahnya, apakah positif atau negatif? Nah, ekonometrik akan menjawab dalam bentuk
apa yang disebut dengan parameter. Nah, kenapa parameter ini penting? Kembali pada persamaan sederhana tadi, bahwa Y, C sama dengan fungsi dari Y. Nah, apa yang menghubungkan antara C dan Y? Seberapa besar? Bagaimana arahnya? Nah, yang menjawabnya itu adalah parameter. Kalau kita tulis dalam bahasa matematik, parameter ini adalah C sama dengan B0 tambah B1 kali Y tambah error. Nah, B0 dan B1 ini yang kita sebut sebagai parameter dalam ekonomi. Dan sangat penting karena akan menunjukkan apakah teori ekonomi tersebut konsisten atau tidak. Atau apakah data yang kita gunakan dalam analisis sesuai dengan teori atau tidak. Makanya parameter ini sangat menentukan dalam ekonometrika. Jadi kedua hal tersebut sangat penting dalam ekonometrika. Selanjutnya yang ketiga adalah yang sangat penting adalah pendugaan atau estimator. Adik-adik yang Bapak saya banggakan, keberadaan error tadi tidak diketahui, bisa besar, bisa kecil, bisa acak, maka hal ini harus diduga. Dalam bahasa ekonometrika, hal itu disebut dengan estimator atau penduga. Yang kemudian kita coba lihat apakah betul koefisien B1 sama dengan 0,5, koefisien B2 1,8, dan koefisien B3 misalnya minus 0,2 atau lain seterusnya. Seberapa besar hasil pendugaan tersebut kalau kita duga, dan bagaimana menghitungnya? Dalam ekonometrika ini yang disebut dengan pendugaan. Perlu juga kita adik-adik lihat bagaimana perhatian terhadap parameter tersebut. Fokusnya bukan pada pendugaannya, tetapi pada bagaimana formula estimator ini dibangun. Karena fokusnya pada beta tadi, maka digunakan simbol tertentu yang disebut dengan beta tudung, yang biasa digunakan untuk mewakili penggunaan beta. Nah, model yang paling umum dalam ekonometrika yang sering kita gunakan disebut dengan OLS, Ordinal Least Square. Yang adik-adik nanti Bapak mohon bisa dibaca di buku-buku atau sumber yang lain bagaimana OLS tersebut digunakan sebagai good estimator di sana. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Bapak berharap kalian bisa membedakan antara statistik, ekonomi, matematika, dan ekonometrika itu sendiri. Sehingga ada benang merahnya yang kita bisa lihat kenapa mesti ekonometrika itu muncul. Kenapa mata kuliah ini muncul. Saya kira cukup pertemuan kita. Saya berharap adik-adik dalam keadaan sehat, karena sekarang berada dalam kuliah online dan kita di karantina masing-masing, karantina mandiri di rumah. Semoga kita bebas dari penyebaran virus COVID-19 dan kita mesti saling mendukung atau terus mendukung kebijakan pemerintah agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar semakin luas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jangan lupa bahagia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.